Ya betul. Ngurung nyawal. Itu sampai minggu. Nanti kemis ora apa-apa. Alhamdulillah kita bisa memulainya di bulan Syawal. Semoga keberkahan bulan Syawal ini mengalir kepada kita semua sehingga kita bisa mencapai istiqomahan kita untuk mengaji bersama Al-Barakah ini, dan semoga Al-Barakah ini bisa menjadi mencari pahala dengan pengajian ini dengan cara kita masing-masing, karena apapun kebaikan yang kita lakukan, kullu khairin kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu sedekah. Maka Barakah ini semoga bisa menjadi wasilah kita untuk berbuat ma'ruf, kebaikan yang bisa menjadi wasilah kita mendapat sedekah atau berbuat sedekah, karena sedekah itu nanti akan tanpa kita sangka-sangka akan menjadi penolong kita pada hari kiamat nanti. Yang kedua, Bapak dari Bapak sekalian rahimahullah, terima kasih kepada Pak Dianto keluarga, Pak Kon keluarga, Pak Imam keluarga, dan Pak Purwo keluarga, dan sebelumnya Pak Iwas Bungati Ngatemo yang alhamdulillah Bungatemo sakti anak kita semua melihat dan menyaksikan kemarin di Silaturahim. Beliau adalah orang-orang yang terpilih, beliau adalah hamba Allah yang dipilih. Beliau adalah tetangga kita, saudara-saudara kita yang dipilih Allah untuk berangkat haji pada tahun ini. Itu menjadi kesyukuran bagi beliau dan kesyukuran buat kita semua juga, karena kita bisa menyaksikan dan ikut berbahagia karena saudara-saudara kita bisa berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Dan sekali lagi saya sampaikan kemarin, insya Allah, saya tidak bisa menjamin, tapi saya yakin insya Allah perang ini tidak akan mempengaruhi ibadah kita, perjalanan kita insya Allah aman, dan insya Allah Allah akan menjaga jamaah umatnya, walaupun kita Israel macam-macam, modalnya dibalik ke Rusia, lumayan bedanya yakin saja itu, karena insya Allah kita semua akan berangkat ke tanah suci dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah, panggilan suci untuk datang ke tanah suci, rumah Allah yang suci, untuk menemui Nabi kita yang suci, untuk kita sowan salawat kepada Rasulullah SAW. Maka insya Allah itu kebaikan akan dijaga Allah, dan kita semua yang haji pun akan dijaga Allah, bisa melaksanakan dengan aman, nyaman, damai, dan tentram, dan bisa kembali dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat haji yang mabrur insya Allah. Bapak sekalian, yang kedua saya menyampaikan tentang persiapan haji. Saya secara pribadi menawarkan, bila bapak-bapak yang mau berangkat haji ada sesuatu yang ingin ditanyakan, dan kalau perlu saya harus datang ke rumah, saya siap hadir ke rumah untuk menambah atau mengajari atau memberitahu atau menyampaikan sesuatu yang mungkin pada pengajian, kalau jamaah pengajian kalau misalnya rame mau takon isin, maka saya siap untuk datang ke rumah, dan jangan mikir amplop. Yang penting isi. Yang penting isi. Pokoknya saya sangat siap menyumbangkan waktu. Semoga sementing tidak tabrakan aja dengan kegiatan saya. Insya Allah saya akan datang ke rumah. Bagaimana cara pakai ihram nanti untuk bapak-bapak, terus apa saja ritual ibadah haji itu apa saja. Kayaknya sudah langsung dibagi ya? Apa? Kayaknya sudah langsung dibagi. Sudah dapat. Oh. Saya yakin semua sudah dapat koper 2 biji. Dua biji ya. Sama tas atau penting koper, paspor. Paspor itu tumpuk sana. Nanti kalau ada sesuatu yang ditanyakan, kalau pakai Jabri Angel, saya telepon, saya akan insya Allah siap untuk mengajari
kalau sesuatu yang ingin diketahui oleh keluarga sekalian yang ingin berangkat ke tanah suci. Karena haji itu memang tadi kalau Allah katakan al-hajju asyurun ma'lumat, haji itu bulannya tertentu dan harinya tertentu. Haji itu hanya dari kalau ideal ya dari tanggal 8 Dzulhijjah 8, 9, 10, 11, 13. Ya, 8, 9, 10, 11. Jadi itu ideal. Kalau Nabi itu dari tanggal 8. Tanggal 8 itu namanya tarwiyah. Tarwiyah. Jadi Nabi itu datang ke Mina dulu, bermalam di Mina tanggal 8 Dzulhijjah. Baru sampai tanggal 9 pagi baru subuh. Nah, subuh kanjeng Nabi siap-siap mangkat sebelum duha, pas mulai terbit matahari berangkat ke Arafah. Itu idealnya. Tapi kalau itu dilakukan oleh semua, itu wallahi tidak mungkin. Karena gampang saja yang saya contohkan tadi. Sama Indonesia kalau ngatur sangi umpamanya butuh bis sekitar sak bis 50 wong. Jadi saat 45 ya. butuh sekitar 600 bis. Kuwi 600 bis ini diajak sekolah Mina ke Arafah, tekan kok. Sambung. Diajak ngomong itu. Dan itu kan yang itu baru Indonesia, Malaysia dulu, Pakistan India sebagainya. Maka ada nanti, maka Indonesia tidak mengadakan, pemerintah Indonesia tidak mengadakan tarwiyah karena memang itu sunnah, tidak itu pun sah hajinya. Sempurna. Nanti pokoknya kalau sudah haji itu mesti aja ada godaan dari teman-teman yang lain. Wah, aku mau iso nyung Jerusalem lho. Nyung Hajar Aswad. Wah, aku mau iso ngeblok Ka'bah. Wah, aku mau iso. Itu pasti. Ya kita ngomong. Ya kadang kita tuh sing rawon iki getun. Padahal haji tidak itu. Orangnya kalau Ka'bah ya sah. Orang nyung Hajar Aswad itu sah. Saya rasain orang yang Ka'bah ora tawah mesti bilang. Jelas rasa itu. Nah, kalau wah, aku mau soal bojone Ismail lho. Wah, aku mau soal nyekel makam Ibrahim lho. Wah, aku itu mesti ada aja. Mau ngerti jenenge. Aku ini sholatnya pas ngarep Hajar Aswad. Ada aja orang sendiri akan membuat. Wah, sendiri sama nasi sama sendiri. Itu membuat kita. Itu saya pikir tidak perlu terlalu dimasukkan ke hati. Bisa nganu sing sulu. Bergembiralah dengan teman-teman yang bisa seperti itu tadi. Itu yang jelas kita harus tetap fokus kepada manasik haji kita, yaitu kalau Indonesia itu mulai tanggal 9. Hanya nanti mungkin berapa travel atau berapa PPIH itu ada yang mengusahakan, mereka sendiri akan mengusahakan mencari bus untuk bisa tarwiyah di tanggal 9. Tapi kalau nanti Bapak sekalian itu tidak tarwiyah, tidak apa-apa. Tidak perlu kecewa, tidak perlu nelongso, tidak perlu ngebut, dan karena itu tidak akan merusak haji dan tidak membuat haji mabrur. Yang membuat haji mabrur ketika tanggal 9 Dzulhijjah itu kita semua wukuf di Arafah. Yang paling penting. Karena kalau al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah intinya di Arafah. Padang Arafah sekarang itu nggak ada khasiatnya sama sekali, nggak ada fadilnya sama sekali. Ini padang sini mau tendo lagi dipasangin Pak. Kalau saya haji ke umrah main udah panitia itu kita udah nggak boleh ke Jabal Rahmah, nah udah nggak boleh pas hari itu sudah nggak boleh karena aku dibolehkan mau rampung sama umrah teko sekali teko bono 100-200 bis buat mengantuk banget. Padahal itu persiapan untuk membangun tenda di luas berhektar dan hari ini tidak ada khasiat atau fadilah apapun. Arafah itu akan berfadilah itu ketika pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa disebut Arafah? Karena memang haji Arafah. Enggak, itu riwayatnya seperti apa? Al-Haji Arafah. Karena inti ibadah haji itu di Arafah. Nabi mengatakan Al-Haji Arafah. Karena inti mulai pertama manasik haji itu dari tanggal Arafah. Terus setelah itu nanti kita akan ke Muzdalifah. Bermusdalifah lalu kita ke Mina untuk lempar jumrah. Maka awal intinya hanya al-hajju Arafah. Haji itu intinya di Arafah. Karena untuk memulai haji adalah di Arafah. Tanggal 8 Nabi Tarwiyah itu adalah persiapan Nabi saja untuk biar nggak terlalu jauh dengan Arafah dan Nabi siap untuk ke Arafah dengan apa itu tidak perlu terburu-buru.
Maka Bapak sekalian nanti intinya jangan sampai ketika di Arafah kita malah Black. keselen KO, karena itu kemungkinan KO itu luar biasa. Nanti yang berangkat kloter pertama yang turun Madinah ataupun Mekah semua punya potensi yang sama. Kalau turun Madinah berarti dia akan selama 6 hari arba'in istilahnya. Enggak sampai 8 hari kadang-kadang. Ya, kan? Ada yang 8, ada yang poin nanti Iya. ada yang berusaha arba'in 40 waktu. Jadi 40 waktu itu 40 kali sholat di masjid. Berarti 8 hari toh. Ya. Pasien dapat 8 hari Enggak sampai. Iya, Pak. Kalau 6 hari nggak bisa. Enggak sampai Kali. 40. Saya dulu Enggak pernah sampai 9 berapa hari tadi? bisa. 40 kali enggak sampai. Nanti pokoknya itu. Tapi kok jangan sampai kemudian kok yuk, wah ora tau arba'in toh. Iya. Seolah-olah tidak perlu seolah-olah orang sempurna. tidak marahi gesulo emosi kok kawan ini hawa wae kok urusan semua. Kali umroh pun ya ra mungkin arba'in, umroh paling 9 hari. 4 hari di Mekah, 5 hari di Madinah atau balikannya enggak mungkin juga. Maka hal-hal seperti itu, godaan ucapan itu senyumi saja dan ucapan alhamdulillah jadikan sehat sampai kita tidak perlu bersulat dan sebagainya karena orang hubungan itu 40 dino arba'in terlalu mabung pas hari Ram mangkat Mekah wah susung betul aja yang Mekah itu repot lagi tuh karena pasti jarak hotel terdekat itu berapa kilo paling Pak Ali di Mekah? Saya masih 5 kilo. Wah, Pak Azen? Ya sekitar Sekarang itu. katanya 13 kilo. Makanya nih. Saya Kereta katakan, tadi terakhir. Setengah jam lah jalan. 13. itu tinggal jalan itu PP atau berangkat Pak? Enggak, sekarang jaraknya dari Masjid Haram ke hotelnya. Itu sekali jalan. Iya. Ya, jalan saya setengah jam. Enggak mungkin dengan jalan kaki enggak mungkin. Enggak, kalau saya Sholawat pun Berarti lari ya? Lari yang kuat berarti. jalan setengah jam. Paling Pak Azen berapa kilometer? Jalan setengah jam. Jalan sengaja. Naik bis lebih cepat. 24 jam naik bis. Kini yang berapa jam? Kan jadi bermacam-macam jadi makanya nanti saya sampaikan juga nanti pilih waktu sholat mau di Madinah itu waktu apa saja. Ajiat. Itu yang terdekat. 13 kilo itu yang terdekat. itu kalau yang plus ya dekat. Enggak, Kalau yang reguler itu 13 kilo Iya. paling dekat. Pak Yanto dekat nanti. Yang paling 2 jauh. kilo. Yang paling jauh. Paling jauh 13 kilo. Masalahnya Bapak sekalian Paling dekat jalan nang dari arep hotel ke Ka'bah. Masjidil Haram itu ada yang landai, ada yang mudah Bisa bujur. Pak Isa Pak ya. Ya, Yo anu, Siap, jangan Pak, cari jalan kelok-kelok boleh jalan. Nah, ada itu, loh Pak wong Indonesia. kalau yang muda gampang ngeling, nek tuwa keling dalane yo nek dalane keling. Omahe bendel padha kabeh. Namanya padha kabeh. Jate padha kabeh. Saya tidak berbicara Kabeh. bukan dalam rangka untuk menakut-nakut, tapi tetap semua nanti harus di-prepare. Nanti pembimbing. Apa aneh meng WC 3. Favorit Indonesia. Titik. Bu keluar hotel, Pak, keluar hotel ini. Terus arah mana ke sana? Patokan ke satu. Juga. Ya itu deh saya mau coba GPS. Agak jauh tapi lu. Tapi patokan paling Enggak, gampang enggak. adalah jam. Delok Jam itu mesti kita. di hotel. Jam jam itu loh. Itu pasti kelihatan. Tapi jalan Gimana kita agak melihat gini. itu nanti masing-masing saya nggak bisa bercerita karena lokasi penginapan masing-masing kan nanti berbeda. Yang paling cerah paling Pak Tony nanti yang plus. 2 kilo. Yang paling cerah nanti Masih bisa 2 jadi kilo. 2-3 kilo. Oh. Ada juga berarti. Ada juga ya. Karena nggak mungkin Plus aja 2 kilo. Sing ora pira 13 kilo. Nah, kemarin umroh sih ya, hampir 3 kilo. malam bisa 8-10 juta. Padahal di situ bisa seminggu. Ya, umroh mungkin rata-rata dekat ya. Karena Dekat, kan dekat tinggal jalan karena aja. bisa dia. Ini mungkin lewat Jeddah, makanya itu Tergantung juga nek murah ya ada.
Itu realita yang akan dihadapi Pak D dan teman-teman nanti Pak Tony. Tapi nek neng Saya tidak Medina, ingin bukan dalam Mesti nama tegas. menakut-nakuti, Iya. tapi itu untuk DPR kita. Kemarin pas saya Nanti situ biar kota kita bisa Medinanya dapat memanage jauh. benar waktu. Saya mah deket banget. Nah, saya apa dekat 310 gitu. saya dekat Masjid Bumamah yang belakang. Iya, 310. dicoba dulu. Pintu 30. Blek. Ya, sebelum Mama sana udah mentok. Satu Ya, udah itu milik Iya. kamu. Dipakai Saya juga dulu. di situ. Sudah tekan gini tekan sana hilang Udah Rata-rata ya beli banyak. Pintu 310. Coba semua. Iya. Saya nyoba semua. Yang pakai kaki masing-masing. dapat Pokok, kalau saran saya sandal memangnya agak tebal lembut. Ya cari. Sekarang banyak. Hanya Coba dan semua. itu nyaman. Insyaallah. Karena memang Tanda haji itu sekarang share telu. luar biasa. Wis Fisik nomor hilang ya wis. Napa? Sandal kan share telu. Ora usah satu. Nah, itu. Ning kono akeh tuku ning kono. Lagi. Terus yang kedua yang Gawa-gawa jelas kena yang harus niat disiapkan mental adalah teraudit kepadatan. Itu kepadatan itu sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi kita. Aku nyaman, rawu ora ribut, ora gelak bengok, santai kok ini tekan arohim ganteng. Yo wong, yo mobil, yo motor, macam-macam. Terutama luas sama Harus disiapkan secara mental. Sing jelas gede dulu. Ibu Romel kayak mana kemana kuat Joko. Kalau mencari sepi sampai kiamat masih saya jamin selama kabar masih ada, Islam masih ada, ora mungkin jadi mau ke tanah suci kok sepi, apalagi haji, ora mungkin namanya sepi. Nah, maka karena tidak sepi itu kadang kita harus memilih kapan ke masjid. Karena kalau ke masjid pas Uzbekistan itu ada, luas banget. Iya, banyak. maka sekarang mesti ke masjid itu 2-3 jam bahkan bisa 4-5 jam sebelum India. Uzbekistan, India. zuhur jam 1, jam 10 wis makan. Sambung. Itu sampai asal nggak pulang bener. Nah, Cino itu ya. Berarti Iya, Cina. nyanyi berarti Pakistan nggak usah balik. Nah, atau enggak berangkat bareng asar atau bareng asar mangkat untuk hari isya. Kemudian Orang Irak itu. kalau mau subuh berarti mari bisa sama makan kok turunnya cepet kok jam 1 jam 2 kali makan. Kan wong Indonesia. Bahaya poso. Ora mungkin sepi jalannya rapi. Enggak ada semua kan. Pokoknya semua mikirnya podo. Mesti sepi. Aku ada sing mikir ngono iki Tulisannya kan. Medina, Haji mesti bahasa sepi. Indonesia, Ada pintu. mikir ngono ya saiki Tiga towo. delapan. Nah itu realita dan itu Masjid ada masjid. Terus yang nah, untuk turun masjid batas nggak mungkin karena setiap Sok bulan video ditulis di bahasa haji Indonesia. Tinggal suruh pergi. Pagi dua Indonesia. kecuali sok Makan golek pagi. kon sing Iya. konangan mun ora ono undangan Kayak ngelukai. itu paling dingin masjid Nabawi atau masjid Bunda Lah ya Petra ya kan Petra udah. nek turu top di atas sendiri ya penak ning ya aku sembribit wangene serba salah toh tekon dhisik dengan tadi suwi nek kebelut puyuh oleh metu gini lah itu realita dan itu ya itu kita nggak bisa memungkiri itu karena wani nggak boleh taruh di dalam masjid wah nek dalam masjid masya Allah Nek pipis mlebu meneh wis ra iso meneh. Ra iso. Adem metu mlebune angel. Saya tidak ingin menjelek-jelekkan negara lain, tapi itulah realita. Ada orang yang bisa pakai kampus, ada yang bisa. Wah, Waduh. kadang kita harus satu mlebu mentor sih. Terus sih lagi iso dodok, ora iso dodok. Itu realita, Pak. Jadi walaupun kita di tanah suci, sing mengkoyo sing rono iki ra wong suci kabeh ya. Jadi ada orang dusun yang nggak bisa pakai selang, nggak bisa nyentor, nggak bisa geret tuh itu dan tapi jangan salah kamar-kamar itu ratusan Pak. Ini ya sing mlebu ngono ya jutaan jadi. Yang ngantri itu hal kedua yang harus disiapkan. Ngantri di kamar mandi di Masjid Nabawi ataupun ngantri di hotel di kamar kita masing karena kita sekamar nanti Pak Ali Ngantri lift, orang ngantri lift, ngantri makan. dicampur dengan jamaah lain tak sendiri kecuali private sekamar kedua itu lain lagi itu larang biasanya nggak mungkin jadi sekamar berempat itu kan mesti ngantri maksudnya jeding kiai jeding ono suwi ono sing nah itu kan bermacam-macam nah itu juga butuh persiapan mental
Nah, metu ana sing yo rangsik banget kudu ngursi dan sebagainya. Kadang yo bikin apa Harap diganti nggak meneh iso 3 dhuwur. lebu. Oh, Itu juga menjadi Kayak konser umroh. lah. mental yang harus konser lah. disiapkan. Kayak Maka umroh. kalau dari ulama Kayak sapa sing lunas. ada berangkat haji itu yang pertama harus apa? Ikhlas. Itu nomor satu. Terus itu jika ada lagi itu yang harus ditanamkan dari sekarang keikhlasan. Niat kita Keluar mah diurusi. ke sana itu Travel untuk apa? umroh malah Memenuhi panggilan. kayak umroh penak ya. Dan makhluk Allah itu kan bermacam-macam Bisa bentuk. pesen kamar. Manusia itu kan bermacam-macam karakter, watak dan sebagainya. Selama kita orientasi kita untuk ketemu Allah, ke rumah Allah, dan itu selalu kita tanamkan dari sekarang, maka apa yang terjadi nanti di kamar mandi, di jalan, di masjid, di ruang makan, ruang makan ini tidak sepele loh Pak, ngantri, berarti juga maka itu harus siapkan selama kita punya niatan ikhlas labbaik Allahumma labbaik, saya penuhi panggilanmu ya Allah, maka insya Allah niat itu akan memperkuat diri kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di sana. Mulai sekarang gembirakan hati kita, bersyukur kita itu dipilih berangkat. Banyak saudara kita harus mesti menunggu berapa tahun lagi. Maka bergembiralah kita karena kita menjadi orang yang terpilih berangkat tahun Segera. sehingga gembira itu menjadi energi sehingga apapun yang terjadi nanti kita akan bisa tersenyum. Itu kamar orang kok sumuk boleh asine 30 karena sih puasa itu kok gitu diganti 16 kok di gitu itu kok dipasangin dipasangin Ah, yang nggak pasangin. ketemu dipateni durepe turune terus mati meneh mau turu peteng ngono ading ya masih uripe ora iso turu ora pada itu kok dipateni turu kok sing kono kuwi tangi uripe meneh itu Ya master. itu pasti juga. terjadi. Nah, maka kalau niat ikhlas di awal itu sudah kita tanamkan dan rasa gembira karena kita dipilih Allah berangkat, kita akan memberikan energi positif kita untuk menghadapi semua itu dengan ikhlas. Nah kalau nanti tetangga kita kok iso de lampune urip, maka kok cemok kan kok cemok terang sing. Nah itu turu kan Pak. Ya master beam. Pesawat kan oleh. Itu jadi Iya. ketika Pesawat kita di bawah ikhlas aja. dengan orang lain, Itu Pesawat dapat Allah kita. pun akan Iya. ridho. Pesawat dapat kita. Dan ketika Allah ridho, Allah itu akan buat kita tuh bahagia. Sehingga setiap aktivitas kita pun akan senang. Tidak akan gesulo, tidak akan emosi, tidak akan karena kalau maka dihasilkan al-hajju asyurun ma'lumat. Faman faradha, siapa saja faradha fihi al-hajj, diwajibkan mendapat kesempatan haji pada fala rafath wala fusuqa wala jidal. Jangan omong elek, jangan misuh-misuh, jangan berdebat-debat, rusak-rusuh. Karena ayat ini benar juga ya, ketika saya berangkat haji beberapa kali itu kan, itu fenomena yang pasti terjadi. Ono sing resikan, kemproh, pokoknya nanti jenengan itu teman sekamar seperti apa, kalau kita sudah niat ikhlas dan gembira, pun tidak mungkin merubah orang dalam waktu 1-2 hari. Orang yang udah kemproh ketek, oh ya itu rezeki kita, bahwa kita memang kita harus banyak bersabar. Bisa jadi dengan sabar itu kita akan diberi Allah kemudahan di banyak hal. Mulai malah masjid gampang, mulai orang tersesat, makan apapun enak, sehat selama di sana. Sehat. Ini baru pribadi. Belum kalau sama istri itu juga bukan sesuatu yang mudah. Kayak saya kemarin di Ramadan, ya Allah moga-moga saya berangkat umroh dengan istri itu karena ada keindahan yang luar biasa yang tidak bisa dirasakan ketika berangkat haji kok dengan istri. Ada nikmat. Saya merasa iya sudah bojo. Sorry ya Mas Haji. lajimin meneh. Itu karena ada kebahagiaan yang luar biasa. Tapi di situ juga ujian yang luar Biasa. disitulah akan terlihat tafahum
Pak sabar sendiri. Nah, siapa yang sabar, siapa yang pengertian, siapa yang itu nanti itulah di situ di rumah Allah itulah kita. Makanya ketika di rumah Allah itu namanya wala jidal. Jidal itu kan tidak boleh kesan-nesu apa berbantah-bantahan. Debat. Ya, itu memang di situ kan kok belakang jeneng Mas jeneng tak anteni ket mau ning kene ora ketok gitu. Paling jaraknya mau 2 meter mungkin karena saking banyak orang. Podo kabeh. Podo kabeh putih. Labine putih semua. Itu kadang akan menimbulkan percikan. Dan siapa yang sabar, kembalikan ke niat awal. Ikhlas kita itu ketemu dengan Gusti Allah. Maka kalau katakan di sini, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apapun kebaikan yang kamu lakukan saat itu ya'lamullah. Allah tahu. Dan Allah katakan wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan membantu hambanya, menolong hambanya, memudahkan hambanya selama hamba itu fi 'aunil 'abdi. Selama hamba itu juga mau menolong, membantu, sabar, tepos liro, toleransi dengan hambanya yang Ada bilet cinta loh, Kak. apa? Ada bilet cinta. Kalau itu perlu saya ceritakan. Kalau itu untuk suami istri pasti ada itu. Dan itu ada namanya Tergantung kelompoknya. kamar barokah. Itu Kamar barokah. Sulit ku mau lho. enggak ada kok. Dan Akun mohon enggak maaf, ada. jadi saya Enggak ada. cerita. Tergantung kelompok, masing-masing kelompoknya. Paling-paling ya Kesepakatan kelompok. Iya. monggo Pak Jen ngono ki. Bimbing 2011 ya. Ada pengantin muda sama. Sebulan kamar dengan saya. Dan itu memang sudah rahasia umum. Dan itu kesepakatan sama jamaah. Pahalanya 100.000 kali enggak Ustaz? Saya karena sendiri, saya kan pembimbing sendiri. Jadi saya iso jatah sapa nih, jadi saya vulgar aja. Pahalanya 100.000 kali enggak Ustaz? Pahalanya 100.000 kali enggak? Suci ki pahala Gusti Allah sangat ya. Kayak berpuluh-puluh lipat. Itu kan yang sholat. Ya. Kalau melaksanakan itu beda. Kalau sudah Pak. begitu semua paham. Jadi dari habis subuh sampai nanti Nek oh kan jam 10, jam 11, diprioritaskan. dan yang balik pokoknya di masjid sampai Katanya enggak boleh itu. Ya, artinya kan kalau ada kan itu juga sebagai obat lelah. oh jelas. Sebagai apa tadi yang Makanya- sabar, enggal-enggalan kan iso Makanya mari saya ning berkeluarga. Ora tambah lelah. iso mari lek. Itu betul. Elek laji. Kamar barokah. Makanya itu bukan suatu aib, bukan suatu yang Jadi jelek, keinginan bukan itu suatu mungkin yang untuk yang takut, muda. tapi itu suatu yang wajar. Kalau yang sepuh-sepuh itu Apalagi dengan konsumsi makanan di sana yang lebih cenderung tinggi, ingin konsentrasi kemudian ibadah. minuman yang zam-zam yang bagus, terus buah-buahan yang banyak, susu yang mesti ada untuk minuman, keju, telur itu mesti, ya itu kan otomatis mempengaruhi hormon dan sebagainya, sehingga itu sesuatu yang lumrah. Lainnya sulit. Maka itu apa namanya lapangan yang nanti dengan pembimbingan di sana yang pokoknya nanti itu mesti akan itu sudah kode kok. Besok kamar kosong jam berapa ya? Semua besok keluar sampai jam 9 pokoknya. Pak iki Pak. Pokoknya nang masjid kalau bar masjid tekan jam 9 habis masjid langsung ke makan. Mulai tekan jam 9 gitu. Itu kamarnya kamar besar, kamar besar. Isinya 8 orang 9 orang, tapi aslinya berapa kamar di sana? yang di Mekah itu 5. 5. Pak Alwi? Sama 5. Ini sang 5, musim papat metu atau bojone ngono. Wis sudah itu usah diajari kok ngono dadak. Udah asing-asing. Kalau plus berapa satu kamar? Ada 2 dapat maksimal. Enak, Pak. Hanya jarak juga yang beda. Fasilitas. Jalannya lebih Maka dekat. itu Pak D, Pak Doni, Pak Cuman yang pertama itu ikhlas dulu dan gembirakan kita karena kita orang terpilih di antara jutaan orang Indonesia yang akan berangkat, karena dengan itulah kita akan membuat energi positif untuk siap menghadapi apapun yang terjadi, karena banyak hal yang nanti di luar bayangan kita dengan kejadian yang terjadi. Yang kedua adalah bergaul yang baik dengan jamaah, karena selama di sana itu mereka lah saudara kita.
mereka nanti akan membantu kita, menemani kita kemana-mana dengan kita. Adalah saudara kita saat itu. Setelah itu terjadi saudara, maka perbaikilah komunikasi, selalu bertutur kata yang ini kan beliau lagi ketemu sehingga belum mengenal karakter. Kalau beliau itu ngomong ngegas, jadi orang ngomong ngegas nih mungkin dia itu ngomong ngegas. Kita sing ra biasa madep. Iya, jak dulu kan gini bisa. Sabar. Ya itu. Karena itu apa karakter kan perlu dikenal. Insya Allah dalam 2, 3, 4, 5 hari itu, apalagi dengan ada pengajian sebelum ini kan, memang untuk mengenal itu. Dia dengan mengenal itu, Insya Allah kita akan bisa bagaimana berinteraksi dengan baik dengan bersama-sama. Yang keempat adalah menundukkan pandangan dan menjaga aurat. Saya sering sampaikan kepada ibu-ibu khususnya, pakaian ihram itu tidak mesti harus putih. Kalaupun putih, kalau pakai daleman yang tebal, dia tidak tembus. Saat ini melakukan bunyi kok nggak fokus. Yakin karena tidak mau tahu itu sangat mengganggu. Makanya kalau misalnya kan dandan itu kan sesuatu yang lazim. Terus dandan, ya orang menor sih, tapi kan mesti pakai itu berdandan. Pengunuk rambutnya ketutup kan ya semakin mengganggu yang lain. Maka tutup pakai putih silahkan, tapi pakailah daleman yang memang semaksimal mungkin bisa menutup daleman yang sedang sampai dia ini. Karena nanti di sana itu kan langsung ngendi-ngendi. Dan orang yang paling menarik itu rahasia. Cili imut, mesin, makanya dan paling ramah. Nasimen berarti cilik imut mesti. Paling ramah. Orang bilang itu paling mudah senyum ketika haja sih satu real mesti jawab. Terima kasih. Jokowi. Ya itu kan karakter kita. Karakter orang Asia itu kan sangat ramah sehingga sungkan ketika ada orang tua tidak kita bersikap baik. Kan sering ada istilah siti rahmah. 5 real. Nah, itu bagi saya orang yang pernah di sana itu, bagi saya itu ya satu sisi kalau yang ngomong itu orangnya soleh kelihatan baik itu pujian orang baik. Tapi yang ngomongnya jak gelut mesti artinya beda. Siti rahmah, cewek yang